Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Leila Farah. Aku dari Prodi Gizi dengan NIM 10.222.31005. Di sini aku mau menjelaskan sedikit rangkuman tentang komputer dasar. Jadi di sini aku mau menjelaskan sedikit dulu tentang komputer, yaitu definisi komputer. Jadi komputer adalah mesin atau alat elektronik dan dapat menerima input data, mampu melakukan pengolahan data, menghasilkan informasi, serta menggunakan program yang tersimpan pada memori untuk mengolah data. Setelah itu, fungsi dari komputer yaitu menerima input berupa data atau informasi dari luar, memproses input, menyimpan input dalam memori internal, dan menyajikan input berupa output. Perangkat yang ada di dalam komputer. Yang pertama ada sistem operasi atau yang kita biasa sebut dengan OS. OS merupakan perangkat lunak lapisan pertama yang diletakkan pada media penyimpanan hard disk di komputer. Yang kedua ada hardware atau perangkat keras. Hardware adalah perangkat komputer yang terdiri atas susunan komponen-komponen elektronik berbentuk fisik berupa benda. Jenis-jenis hardware pada personal komputer atau PC antara lain motherboard, hard disk, floppy, memori, dan lain-lain. Yang ketiga ada software atau perangkat lunak. Perangkat lunak atau peranti lunak yang dalam bahasa Inggris yaitu software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Dan yang terakhir ada antivirus. Prinsip utama antivirus adalah mencegah virus menginfeksi sistem informasi. Antivirus berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada gratis, 2 trial, 3 donasi, dan yang terakhir ada berbayar. Selanjutnya ada internet. Internet adalah jaringan atau sistem pada jaringan komputer yang saling berhubungan atau terhubung dengan menggunakan sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, TCP atau IP. Sebagai protokol pertukaran paket atau packet switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Ada juga sosial media. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Selanjutnya aku mau menjelaskan sedikit tentang software nih. Software biasa disebut dengan perangkat lunak, merupakan suatu program yang dibuat oleh pembuat program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Jadi, software sebagai penghubung antara manusia sebagai pengguna dengan perangkat keras komputer, berfungsi menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin, sehingga perangkat keras komputer memahami keinginan pengguna dan menjalankan instruksi yang diberikan dan selanjutnya memberikan hasil yang diinginkan oleh manusia tersebut. Nah, aku mau ngasih tahu nih fungsi dari perangkat lunak tuh apa aja sih? Yang pertama ada mengidentifikasi program. Yang kedua menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol. Dan yang terakhir mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Sebelumnya, perangkat lunak dibagi jadi beberapa era. Ada 4 era. Yang pertama, era pemula atau pionir. Yang kedua, era stabil. Yang ketiga, era mikro. Dan yang terakhir, ada era modern. Setelah itu, perangkat lunak dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ada sistem operasi. Yang kedua, ada program aplikasi. Yang ketiga, ada bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, ada program bantu.
Hal selanjutnya yang mau aku bahas yaitu cloud storage. Jadi, cloud storage merupakan media penyimpanan data yang memanfaatkan teknologi cloud atau internet sehingga kita hanya memerlukan gadget dan koneksi internet untuk bisa mengoperasikannya. Setelah itu ada online storage. Online storage adalah media penyimpanan data online dengan teknologi cloud computing, yaitu layanan cloud storage yang dilengkapi sistem manajemen user. Dan ada juga data storage atau penyimpanan data dan pengolahan data. Aspek kriterianya yaitu availability atau ketersediaan, yang kedua ada security atau keamanan, dan yang ketiga ada scalability atau skalabilitas, dan yang terakhir ada flexibility atau fleksibilitas. Lalu, fungsi dari cloud storage adalah sebagai media penyimpanan yang berbasis internet sehingga dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Jenis cloud storage sendiri dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada community cloud, yang kedua ada hybrid cloud, yang ketiga ada public cloud, dan yang terakhir ada private cloud. 8 elemen dasar IT terutama di cloud. Yang pertama ada konektivitas universal atau universal connectivity, yang kedua ada akses terbuka atau open access, yang ketiga ada reliabilitas atau reliability, yang ketiga ada interoperabilitas dan pilihan pengguna, dan yang keempat ada keamanan atau security, yang kelima ada privasi, dan yang keenam ada nilai ekonomi, dan yang ketujuh ada keberlanjutan atau sustainability, dan yang terakhir ada akses terbuka. Layanan penyimpanan cloud yang bisa kita gunakan secara gratis antara lain yang pertama ada Google Drive, yang kedua ada OneDrive, dan yang terakhir ada Dropbox. Materi yang terakhir mau aku bahas yaitu tentang blogs. Blogs atau yang sering disebut dengan website adalah sebagai suatu kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, gambar, diam ataupun bergerak, data animasi, suara, video, maupun gabungan dari semuanya, baik itu yang bersifat statis maupun yang dinamis, di mana membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling berkaitan. Nah, kalau blog sendiri memiliki arti lain, yaitu salah satu jenis website yang kontennya berisi pemikiran satu atau beberapa penulis dan memiliki urutan posting secara kronologis dari konten terbaru ke konten terlama. Selain itu, blog juga dapat didefinisikan sebagai website yang dikelola beberapa penulis dan berisi pengalaman pribadi, observasi, dan opini dari penulis. Seringkali blog dilengkapi gambar atau link dari website lainnya. Nah, blog itu punya strukturnya sendiri. Yang pertama ada header, yang kedua ada navbar, yang ketiga ada main blog, dan yang keempat ada sidebar, dan yang terakhir, yang kelima ada footer. Itu aja materi yang dapat aku sampaikan tentang komputer dasar. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.